Untuk itu saya eh, eh, ingin memakai screen. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sana sosialisasi Formak DKI Jakarta pengurus 2021 sampai 2026 ya. Jadi saya ingin mulai dengan legalitas kelembagaan Formak. Jadi Formak ini didaftarkan ke Kementerian Kumham RI dengan nama Formak, singkatan dari Forum Musyawarah Antar Gereja. Yang dengan tujuan, ya kita mendaftarkannya dengan satu tujuan, yaitu di bidang kegiatan untuk berkiprah di bidang keagamaan dan sosial, seperti yang tertera pada Akte Notaris nomor 42 tanggal 21 April 2015 pada kantor notaris Erni SH. Dan kemudian setelah kita daftarkan, maka keluarlah SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor AHU di sana, dan sekian itu ya, Bapak Ibu bisa lihat sana tanggal 12 Mei 2015. Jadi Formak ini berbadan hukum diakui oleh Kementerian Kumham Republik Indonesia. Nah, di samping itu, Formak juga mendapatkan rekomendasi dari Dirjen Bimas Kristen supaya Formak itu dapat ditularkan ke provinsi-provinsi lain. Jadi kalau di sini ada teman kita dari Batam, ada juga yang dari provinsi lain, yang mungkin Banten atau yang lain, ini sebetulnya bisa. Formak DKI Jakarta bisa di-copy, ditaruh di provinsi lain, begitu ya. Dan itu ada rekomendasinya dari Dirjen waktu itu Ibu Huta Barat, Ibu Odita Huta Barat, ya. Lalu kemudian kita juga memiliki rekomendasi dari Pembimas DKI Jakarta. Jadi semua hal ini perlu diketahui oleh kita semua bahwa Formak mempunyai standing legal standing yang kuat, yang cukup untuk bisa melakukan kegiatan di dalam masyarakat, ya, khususnya gereja, dan juga hubungan antar umat beragama dan juga hubungan dengan pemerintah daerah. Nah, kemudian kita lihat di sini, tadi saya katakan bahwa kita adalah pengurus 2021-2026. Jadi ini adalah berita tentang musda kita tahun 2021 yang lalu. Ya, jadi ini pengurus baru dari 2021 dan sekarang ini baru belum 1 tahun ya. Nah, ini ada gambarnya, ini untuk informasi saja, dan ini waktu itu panitia musda pada waktu itu. Kemudian kita akan masuk ke visi dan misi. Jadi ini adalah satu alur pikir yang saya kira perlu dipahami oleh kita semua. Jadi ada alur pikir ya, ada rangkaian berpikir begitu dari Formak. Jadi ini adalah rangkaian berpikir atau alur pikir dari visi menjadi pelaksanaan. Bagaimana kita dari visi kita kemudian mengejawantahkan itu menjadi pelaksanaan. Jadi kita mulai dengan visi. Visinya adalah terwujudnya kesatuan umat Kristiani sebagai satu tubuh yang kuat dan bersinergi. Jadi satu kesatuan, dan kita menyadari dalam satu kesatuan itu ada kepelbagaian. Jadi kesatuan itu bukan homogenitas, tapi di dalam kesatuan itu ada sesuatu yang berbeda. Jadi itu kesatuan, ya. Jadi kita menyadari bahwa kekristenan itu ada perbedaan satu sama lain, tetapi kita adalah satu kesatuan. Kemudian di sini memakai kata Kristiani. Kristiani itu memang adalah Kristen Protestan, tetapi juga kita menerima gereja lokal Katolik ada di dalam Formak. Itu dimungkinkan ya, kalau gereja lokal Katolik itu mau bergabung, kita terima. Dan memang ada di Jakarta Selatan itu ada satu gereja lokal Katolik yang bergabung dengan Formak. Dan nanti kita lihat sejarahnya dari Formak bagaimana sehingga kita demikian sikapnya ya. Itu visinya. Kemudian dari visi kan itu adalah sesuatu yang akan dijangkau dalam jangka panjang. Jadi tujuan atau destiny dalam jangka panjang itu ya ini.
terwujudnya kesatuan umat Kristiani sebagai satu tubuh yang kuat dan bersinergi. Tubuh siapa? Tubuh Yesus Hamasiah, Yesus Kristus, dan yang kuat dan bersinergi, saling mendukung. Lalu dari visi jangka panjang itu, lalu bagaimana misinya? Apa yang dikerjakan untuk mencapai tujuan jangka panjang itu adalah misi, yaitu membangun dan mempererat hubungan internal umat Kristiani. Nah, hubungannya yang harus diperbaiki, harus diperkuat, lalu hubungan dengan pemerintah, dan kemudian hubungan dengan umat beragama. Jadi ada 3 hubungan di sana, hubungan internal umat Kristiani, kemudian hubungan dengan pemerintah, dan hubungan dengan umat beragama lainnya. Itu kita sebut trilogi hubungan kita. Jadi kita tidak hanya cuma internal Kristiani gitu ya, tapi juga dengan pemerintah dan umat yang lain. Lalu dari misi, untuk kita bisa jalankan itu dengan lebih derapnya itu supaya sama, itu lalu kita perlu memegang nilai, values. Values-nya ini ada beberapa yang harus kita lihat di sana, yaitu pertama konsisten. Jadi stabil pada komitmen awal dan berkesinambungan. Jadi kita telah mulai di satu titik dan kemudian kita stabil terus pada komitmen awal dan terus berkesinambungan. Nah, dalam hubungan ini saya mulai ingin menyampaikan bahwa Formak itu pernah menjadi wacana ya sebelum ada Formak, itu mulai dari tahun 2014 ya, 7 tahun 8 tahun yang lalu, 2014. Dan di sana situasi kekristenan itu di bawah tekanan. Kita katakan gereja-gereja itu di bawah tekanan. Saya kasih datanya yang kita ingat. Tahun 2011 di Jakarta ada bom gereja di Gereja Santa Ana. Itu di Duren Sawit. Ada 5 yang tewas. Tahun 2011 juga pada waktu itu ada gereja HKBP di Jatiwaringin dilempar bom. Molotov atau apa itu, ada bom sana, kemudian ada 1 korban. Itu 2011 ya. Kemudian tahun 2011 juga ada gereja Bethel di Semarang, bom juga di sana. Lalu tahun 2013 di Makassar ada 3 gereja yang dilempari bom Molotov. Lalu tahun 2014 gereja Ebenezer itu salah satu gereja GSJPDI Mojokerto juga dilempari bom gitu ya. Itu Molotov atau apa itu, tapi itu beberapa yang saya catat ya, yang ingat ya, dan ya saya catat itu. Jadi kita lihat situasi pada waktu itu demikian. Gereja-gereja itu dalam keadaan seperti apa, dibully begitu ya, dikasih cywar, bukan hanya cywar, udah fisikal gitu ya, untuk supaya jadi takut. Nah, dalam keadaan seperti itu lalu Pembimas Kristen Provinsi DKI Jakarta itu Bapak Adieli pada saat itu lalu mengumpulkan ya para pemimpin gereja ya, waktu nggak banyak waktu itu, barang kurang dari 10 yang hadir waktu itu undangan, dan saya juga termasuk ada di situ ya. Dan kemudian dikatakan bagaimana kita bikin apa satu wadah yang tidak memperhatikan gereja apa namanya corak teologinya ya, tetapi kita bersatu. Nah, di situ lalu muncul satu gagasan bahwa kita kita perlu bersatu tanpa memperhatikan denominasi apa atau corak teologi apa, bentuk pengajaran apapun ya, pokoknya kita perlu bersatu karena kita adalah bertetangga. Kita semuanya tinggal di satu wilayah yang sama, yaitu DKI Jakarta. Nah, itu 2014 demikian, lalu kemudian ini berjalan terus ya, berjalan terus hingga tahun 2015 ya, setelah ini lalu kita proses semuanya sehingga pada 2015 seperti yang tadi saya sampaikan itu kita bisa membuat akte notaris, dan kemudian 2015 juga mendapatkan pengakuan dari Kumham. Ya, barangkali itu untuk satu flashback itu ke belakang. Jadi kita tidak ingin perbedaan pengajaran atau dogma gereja lokal itu menjadi masalah yang membuat kita tidak bisa berhubungan dengan gereja lain. Bahwa setiap gereja mempunyai dogma, silahkan urus sendiri gitu. Kita nggak usah mengganggu juga kepercayaan atau dogma gereja tertentu ya.
tetapi kita ingin berhubungan sebagai sesama umat. Nah, itu adalah Formak. Itu konsisten ya. Itu waktu dulu kita mulai begitu. Karena itu sekarang sampai saat ini pun harus konsisten. Ke depan pun harus konsisten bahwa kita tidak akan mempermasalahkan doktrin gereja tertentu. Kalau misalnya ada sesuatu yang seperti begini, Alkitab itu diragukan keasliannya. Nah, itu urusan kita semua. Kita lihat di YouTube itu banyak ya bahwa Alkitabmu palsu katanya begitu ya. Nah, kita saling bahu-membahu akan merespon, akan tidak setuju dengan ide seperti itu. Bahwa Alkitab kita original, bahkan kita mempunyai segala kriteria yang lebih kuat daripada buku yang lain begitu. Misalnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya kita lihat transparan, bahwa kita perlu transparan, tulus, tidak ada yang tersembunyi. Jadi segala sesuatu kita buka di atas meja. Luar biasa, artinya Formak ingin memberi yang terbaik yang mampu dilakukan. Kita tidak sempurna, tetapi kita bisa memberikan yang terbaik. Dan itu adalah sifat excellence. Itu luar biasa, ini singkatan dari excellence ya. Kalau kita lihat di Alkitab itu adalah Daniel itu yang mempunyai roh excellence katanya dalam bahasa Inggris begitu. Jadi itu luar biasa apa yang terbaik yang kita bisa lakukan. Yang kemudian yang berikut adalah menghargai. Kita menghargai atau respect. Respect, kita menghargai perbedaan, kita menghargai kewenangan, profesi, waktu, latar belakang kita hargai. Jadi kewenangan misalnya ada provinsi, kewenangan provinsi, kewenangan kota, kewenangan kecamatan kita hargai. Kita menghargai semua level kepemimpinan di dalam Formak. Kemudian yang berikutnya adalah tusi. Tusi itu adalah tugas dan fungsi, atau ada yang mengatakan tugas pokok dan fungsi. Itu berbeda-beda menurut peringkatnya, provinsi, kota, kecamatan. Nah, ini kita akan secara terpisah saya bahas. Tapi kita lihat dulu alur pikirnya ya. Jadi tusi itu provinsi, kota, kecamatan. Kemudian dari tusi ini diturunkan menjadi program. Jadi program. Nah, program yang ada pada Formak itu ada digariskan oleh Musda yang tadi saya sampaikan gambarnya ya. Musda yang tahun lalu itu Formak itu merumuskan berbagai program. Nah, program yang dirumuskan atau diamanatkan oleh Musda itu adalah program yang disebut dengan swadaya. Gereja-gereja atau kita Formak yang mau melaksanakannya harus membiayainya bersama. Harus membiayai bersama. Itu satu jenis program. Lalu kemudian program yang lain itu adalah program hibah Pemda DKI yang kita pernah dapat tahun 2020 ya, kita pernah dapat, tetapi tahun saya kira 2020 2021 tidak ya. Ya, 2020 dapat, 2021 tidak, dan kelihatannya 2022 juga belum turun, sehingga ini artinya Formak belum mendapatkan dana ini setiap tahun, tetapi kita sedang menyiapkan usulan untuk dana hibah tahun 2023. Ya, barangkali ini juga menjadi tantangan bagi semua pengurus ya untuk bisa menghasilkan program-program yang bisa diusulkan untuk mendapatkan program hibah Pemda DKI tahun depan. Kemudian dari program itu nanti saya jelaskan ya rinciannya, lalu muncullah pelaksanaan. Kita lakukan program itu, lalu waktu kita lakukan program itu, kita menjadi garam dan terang dunia. Itu yang dikatakan di dalam Injil ya. Dan dalam bahasa Ibrani ya, pengertian menjadi terang dan garam itu menjadi menabur kebaikan, itu namanya tikkun olam. Tikkun olam itu artinya memperbaiki dunia. Jadi waktu kita melakukan program-program didorong oleh firman Tuhan, didorong oleh kasih, maka kita sebenarnya sedang memperbaiki masyarakat kita, bahkan dunia. Dan itu disebut dalam bahasa Ibrani tikkun olam. Lalu kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, saya kira itu alur pikirnya ya, dari misi sampai kepada pelaksanaan. Nah, sekarang kita coba lihat tupoksi Formak DKI Jakarta ya. Ini saya bacakan ini secara sepintas supaya jangan lama. Nah, kita perlu juga nanti diskusi. Tetapi paling tidak ini pernah Bapak Ibu dengar begitu.
Ya, nanti juga bisa ini diberikan kepada para pengurus sampai tingkat kecamatan ya. Tupoksi Formak DKI Jakarta, Formak Provinsi DKI mempunyai tugas mendorong kerjasama gereja-gereja lokal secara sinergis menjadi komunitas beriman yang kuat dan memelihara hubungan dengan pemerintah dan umat lainnya. Umat lainnya adalah umat beragama lain. Untuk menjalankan tugas tersebut, Formak Provinsi DKI Jakarta berfungsi. Yang pertama, menghimpun dan mengkoordinasi keterlibatan gereja lokal dalam hal-hal kemasyarakatan dengan membentuk format tingkat kota dalam Provinsi DKI Jakarta. Yang berikut, memberi dukungan sekaligus memberi masukan terhadap kebijakan pemerintah di bidang keagamaan dan kebebasan beribadah. Menyuarakan aspirasi gereja lokal di tengah-tengah masyarakat majemuk. Memberi saran dan bimbingan pada gereja-gereja dalam aspek kemasyarakatan terkait tempat ibadah. Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam bidang pelayanan masyarakat, termasuk studi lokasi gereja. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa ada tata ruang kan, undang-undang tata ruang, dan kemudian lalu ada daerah hijau, ada daerah biru, ada daerah merah. Nah, itu ada hubungannya dengan tempat ibadah. Itu maksudnya. Jadi kita mesti juga mengerti hal yang seperti itu. Kemudian mendorong pengembangan SDM gereja lokal dalam bidang kemasyarakatan dan hubungan antar gereja. Nah, ini artinya kita juga mempunyai program untuk meningkatkan kemampuan gereja lokal atau pemimpin dan jemaat begitu, baik dalam bidang kemasyarakatan maupun juga dalam hubungan antar umat beragama. Lalu yang terakhir di sini memberi perkuatan dan dukungan iman pada umat Tuhan, memberi dukungan perkuatan dan dukungan iman umat Tuhan terhadap Mesias Kristus Yesus dan Alkitab. Ini menangkal penggerusan iman di akhir zaman. Nah, ini juga menjadi pola perhatian kita. Tetapi ini tentu saja tidak bisa dilakukan oleh Formak sendiri, harus bekerja sama dengan PGLII, misalnya tadi Pak Rory dan yang adalah Ketua Umum PGLI DKI Jakarta ya, dan juga yang lain tentunya. Kemudian ini adalah tugas dan fungsi Formak tingkat kota. Jadi polanya sama, tetapi sekarang ini diarahkan kepada level kota dan kabupaten. Kalau di Jakarta tidak ada kabupaten tapi kota. Tapi saya perlu bacakan karena ini berhubungan dengan Bapak Ibu yang akan dilantik sebagai pengurus kota dan juga nanti kecamatan ya. Formak tingkat kota mempunyai tugas mendorong kerjasama gereja-gereja lokal secara sinergis menjadi komunitas beriman yang kuat dan memelihara hubungan dengan pemerintah dan umat lainnya. Untuk menjalankan tugas tersebut, Formak tingkat kota berfungsi menghimpun dan mengkoordinasi keterlibatan gereja lokal dalam hal-hal kemasyarakatan dengan membentuk Formak tingkat kecamatan dalam wilayah kota tersebut. Jadi ini adalah tugas pengurus wilayah kota untuk membentuk Formak tingkat kecamatan. Ini hal yang penting perlu diperhatikan, bahwa bukan hanya mengurusi kepengurusan di tingkat kota saja, tapi harus membentuk Formak tingkat kecamatan. Karena kita ingin mendapatkan 42 atau 44 Formak kecamatan. Mengapa demikian? Karena kita adalah organisasi kepengurusan. Kita bukan organisasi keanggotaan, tapi Formak adalah organisasi kepengurusan. Karena itu kita mesti punya kaki ya ada di kecamatan. Nah itu mengapa arahnya ke sana begitu ya. Lalu memberi dukungan sekaligus memberi masukan kepada kebijakan pemerintah di bidang keagamaan dan kebebasan beribadah di wilayah kota yang bersangkutan. Nanti ada program-program yang ada urusannya dengan itu, tapi itu semua menjadi tanggung jawab kita bersama dari provinsi, kota, dan juga kecamatan. Memberi perkuatan dan dukungan iman umat Tuhan terhadap Mesias atau Kristus Yesus dan Alkitab di wilayah kota yang bersangkutan. Ini menangkal penggerusan iman di akhir zaman.
Kemudian sekarang karena ada pengurus juga tingkat kecamatan, nah ini dia tugas dan fungsinya pengurus Formak tingkat kecamatan. Bertugas mendorong kerjasama gereja-gereja lokal dalam lingkupnya secara sinergis menjadi komunitas beriman yang kuat dan memelihara hubungan dengan pemerintah dan umat lainnya. Lingkungan yang paling akrab itu sebetulnya adalah kecamatan. Lingkupnya kecil, kita bisa saling kenal satu sama lain, dan karena itu Formak kecamatan diperlukan. Saya di Pesanggerahan, Kecamatan Pesanggerahan, kita dulu mempunyai Formak kecamatan di Pesanggerahan, itu Formak kecamatan yang pertama kali dibentuk. Itu di Pesanggerahan ya. Dan kita mempunyai hubungan yang bagus sekali ya, ada 26 gereja di kecamatan ini, kita saling kenal, tapi kemudian ketuanya ganti karena pensiun dari dari jemaat GPIB ya. Nah, setelah itu memang jadi kurang kegiatan lagi. Tetapi kita menikmati bahwa Formak kecamatan itu sangat diperlukan karena kita bisa saling dukung dalam lingkup yang lebih sempit dan saling kunjung begitu dalam lingkup yang lebih sempit, dan itu nice ya, sangat memberkati begitu. Nah, untuk menjalankan tugas tersebut, Formak tingkat kecamatan berfungsi menghimpun dan mengkoordinasi keterlibatan gereja lokal dalam hal-hal kemasyarakatan. Ini tidak ngurusi ajaran Alkitab masing-masing. Ini hanya bagaimana kita kerjasama, bagaimana kita memperkuat nilai-nilai yang memang kita pegang bersama. Yang khusus untuk gereja masing-masing, ya masing-masing sendiri ya. Kemudian memberi dukungan sekaligus memberi masukan terhadap kebijakan pemerintah di bidang keagamaan dan kebebasan beribadah di wilayah kecamatan yang bersangkutan. Menyuarakan aspirasi gereja-gereja lokal di tengah masyarakat majemuk, koordinasi dengan tingkat kota. Dan berikut, memberi saran dan bimbingan kepada gereja-gereja dalam aspek kemasyarakatan terkait tempat ibadah pada wilayah kecamatan yang bersangkutan. Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam bidang pelayanan masyarakat, termasuk aspek tata ruang, lokasi gereja dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan. Mendorong pengembangan SDM gereja lokal dalam bidang kemasyarakatan dan hubungan antar agama di wilayah kecamatan yang bersangkutan. Memberi perkuatan dan dorongan iman umat Tuhan terhadap Mesias, Kristus Yesus, dan Alkitab di wilayah kecamatan yang bersangkutan menangkal pengurusan iman di akhir zaman. Ya, itu tupoksinya. Dan sekarang coba kita lihat ini secara sepintas program Formak hasil Musda 1 2021-2026 ya, untuk kepengurusan masa bakti 21-26. Yang pertama, kajian usul perubahan Pergub 83 tentang pemakaian tempat ibadah. Jadi di dalam Pergub ini itu dinyatakan bahwa gereja-gereja itu tidak diperkenankan ada di mall atau di rusun begitu ya. Itu ada ketetapannya, ada Pergubnya, tetapi itu belum diberlakukan. Nah, kita ingin bahwa ini dapat revisi atau dapat semacam perubahan begitu. Nah, tetapi ini harus ada kegiatannya. Nah, tujuannya apa? Memberi kebebasan kelonggaran beribadah kepada gereja-gereja, walaupun ada di rusun, walaupun ada di mall. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya kajian teologi, hukum, sejarah, tata ruang, dan transportasi dalam hal tempat ibadah. Jadi ini ada banyak aspek ya, tapi itu perlu kajian. Lalu kemudian hasil atau output apa yang diharapkan dari kajian itu, diharapkan muncul naskah akademis bagi usulan perubahan Pergub 83. Nah, ini harus dilakukan bersama-sama, gitu ya. Nggak bisa dilakukan oleh pengurus saja. Ini mesti juga gereja-gereja lokal yang khususnya yang ada di mall itu juga bisa mendukung program ini. Yang kedua, pengadaan fasilitas untuk berdoa bagi umat Kristiani di rusun-rusun milik Pemda DKI. Nah, ini kita lihat bahwa ada banyak rusun Nawa, ya khususnya Rusunawa, itu ada warga Kristiani, ada yang 20%, tetapi mereka tidak disediakan ruangan untuk berdoa sekalipun. Ruang doa, ya bukan tempat ibadah, bukan tempat kebaktian, tapi ruang doa. Sementara untuk agama yang lain itu disediakan musola, begitu ya. Nah, kenapa kita tidak mendapatkan kesempatan itu, padahal jumlah
penghuninya 20% Kristen. Nah, ini menjadi dorongan untuk kita meluncurkan program ini. Tujuannya tersedianya ruang doa non-gereja bagi umat Kristiani berdoa. Jadi ini bukan dikuasai oleh gereja tertentu, ini harus dipakai oleh sesama umat Kristiani di sana, begitu ya. Nah, kalau nanti ada pun gereja yang ini harus harus ada penggiliran, nah, itu Formak akan mendorong ya, atau ya akan masuk ke segmen ini, ke ranah ini. Lalu kemudian kebutuhannya apa? Daftar rusunawa DKI di Wilkot yang bersangkutan dan data penghuni Kristiani atau berapa persen di rusunawa itu, lalu adanya pengurus Formak kecamatan. Jadi untuk mengurusi yang ini kita perlu ada Formak kecamatan. Jadi Formak kecamatan itu bukan prestis yang supaya kelihatan bahwa kita ini mempunyai kaki di semua kecamatan, tetapi ada fungsinya, ada tugasnya. Kalau itu ada rusun nawa yang perlu dikelola, nah pengurus Formak kecamatan yang akan masuk ke sana dan membantu gereja-gereja atau membantu penghuni untuk membuat jadwal misalnya, tanpa berpihak secara khusus kepada satu gereja. Jadi antar gereja. Kemudian hasil dari yang diharapkan adalah tersedianya ruang doa pada rusunawa DKI guna pemeliharaan iman Kristiani. Yang ketiga itu Build Biblical Institute for Leadership Development bersertifikat dan berijazah. Ini ditujukan untuk meneguhkan iman dan pengembangan pemuridan atau SDM gereja lokal. Ini kita kerjasama dengan Build Amerika. Sekarang ini memang program ini agak lambat karena ada materi yang masih diterjemahkan. Tapi ini sedang berjalan, jadi nanti kita lihat, kita doakan supaya ini juga suatu saat bisa diluncurkan di lapangan. Kebutuhannya apa? Pimpinan jaringan gereja dan jemaat lokal. Itu yang mau bergabung ya. Materinya dalam bahasa Indonesia dan kita mempunyai koneksi juga dengan STT untuk hal ini. Lalu hasilnya apa? Hasilnya pemuridan di gereja lokal secara sistematis, bersertifikat, bahkan bagi yang serius bisa melanjutkan dengan mendapatkan ijazah akademis. Ya, tentu saja yang berminat. Berikutnya, yang keempat, program organisasi Formak tingkat kecamatan tadi ya. Ini tadinya sudah dijelaskan, tapi saya baca perkuatan organisasi Formak ke tingkat kecamatan di DKI. Kebutuhannya daftar gereja-gereja lokal dalam kecamatan yang ada di dalam setiap wilayah kota guna menyusun prioritas. Jadi ada 42 atau 44 kecamatan ya ada di DKI Jakarta. Kita ingin dalam beberapa tahun ke depan itu bisa terpenuhi. Tapi kita akan prioritaskan mana gereja-gereja atau kecamatan mana yang memiliki banyak gereja, itu yang didahulukan. Hasilnya terbentuknya Formak kecamatan sebagai perkuatan organisasi Formak dan juga kepanjangan tangan untuk pelayanan di tingkat kecamatan. 5. Fasilitasi guru-guru agama Kristen SD sampai SMA. Ini satu program yang sebetulnya diamanatkan oleh Pembimas DKI Jakarta, Kristen DKI Jakarta, Ibu Lisa. Tujuannya membina generasi penerus dalam iman. Kebutuhan guru dengan kualifikasi SPAK atau apa istilah yang baru. Lalu ada perlu dana operasional, daftar sekolah yang memerlukannya itu di mana. Nah, ini satu kerjaan yang juga memerlukan banyak upaya ya, koordinasi untuk bisa mendapatkan ini. Bukan saja tenaga tapi juga dana. Lalu hasilnya adalah terekrutnya guru agama Kristen untuk sekolah-sekolah negeri. Ini juga menjadi perhatian bagi kita sebagai umat yang juga memperhatikan generasi muda kita. Yang keenam, mediasi gereja-gereja bermasalah di kota atau kecamatan. Ini tujuannya memberi saran dan menghubungkan dengan yang berwenang. Jadi kalau ada masalah, ya kemudian Formak itu perlu bisa membantu masalah itu bisa sampai kepada instansi yang berwenang di tingkat Pemda misalnya gitu ya, untuk bisa mendapatkan penyelesaian. Nah, itu fungsi Formak dan ini juga berlaku untuk semua
denominasi gereja. Semua sinode. Kita tidak membedakan sinode apapun. Kita perlu bisa memberikan satu arahan untuk menghubungkan dengan pihak berwenang sehingga masalahnya bisa tersalur. Kemudian kebutuhannya kepedulian pada sesama. Ini artinya kita semua gereja-gereja perlu kepedulian pada sesama, koordinasi dengan penyelenggara dan pelaporan. Hasilnya adanya arah pemecahan masalah sesuai dengan peraturan berlaku. Yang ketujuh, seminar moderasi beragama. Ini program Kemenak RI. Jadi tujuannya upaya merekat persatuan dan kesatuan bangsa. Kebutuhannya social responsibility dari gereja lokal dalam bentuk dukungan fasilitas, ruangan, dan dana penyelenggaraan. Jadi kalau kita mau menyelenggarakan ini, maka kita mengharap bahwa ada gereja-gereja lokal yang mengenali tanggung jawab sosialnya. Bahwa gereja lokal itu bukan hanya bertanggung jawab rohani, tapi juga mempunyai tanggung jawab sosial kepada lingkungannya. Dan kalau gereja itu sudah demikian, maka ini akan membantu Formak untuk menyelenggarakan hal-hal yang bersifat seperti ini. Moderasi beragama itu kan masalah lingkungan ya, supaya lingkungannya itu lalu jadi lebih moderat, mempunyai sikap toleran. Nah, kita sebagai umat Kristiani bersikap demikian, lalu kita menularkan kepada yang lain sehingga mereka juga bisa menerima sikap seperti itu. Yang kita tahu bahwa ada sikap-sikap intoleran di tempat yang lain. Jadi itu ada kebutuhannya. Dan hasilnya adalah perilaku moderat dalam kehidupan beragama dalam tatanan masyarakat Majemuk NKRI. Nah, ini program ini saya kasih merah karena minggu depan kita akan selenggarakan ini. Yang pertama kali, yaitu seminar moderasi beragama. Nanti di dalam website kita akan taruh juga dan kita umumkan. Nah, ini akan diselenggarakan minggu depan di GBI di Jakarta Barat ya. Nanti Pak Sekum bisa lebih menjelaskan. Kemudian yang ke-8, pengembangan Christian Center dan generasi muda. Ini bukan bangun gedung, tetapi sebetulnya ingin melihat kegiatan, ingin merangkum kegiatan. Tujuannya pengembangan pusat kegiatan generasi muda Kristiani di DKI. Lalu kebutuhannya gagasan kegiatan-kegiatan generasi muda Kristiani terpadu. Hasilnya lingkup kegiatan generasi muda Kristiani DKI. Kemudian, maaf ini satu lagi, ke-9, pengembangan Formak nasional. Ini yang tadi saya katakan sesuai dengan rekomendasi Dirjen Bimas Kristen yang lalu, adalah tujuannya menularkan gagasan Formak kepada provinsi di luar DKI. Jadi kita punya program untuk itu. Kebutuhannya koneksi jaringan gereja di luar DKI. Hasilnya munculnya Formak provinsi di luar DKI guna memperkuat gereja lokal pada provinsi yang bersangkutan. Dan yang terakhir programnya peningkatan pelayanan masyarakat lingkungan gereja. Ini tujuannya membantu pengembangan entrepreneurship generasi muda. Jadi ada ide-ide startup di lingkungan kaum muda dalam berbagai bidang. Hasilnya generasi muda Kristiani yang mampu menyikapi situasi yang sulit dengan inovasi. Ya itu programnya ada 10 dan ini sesuatu yang banyak sebetulnya. Ya kita lihat ini struktur kepengurusan sebagai screen terakhir. Ada pembina, ada hubungan konsultasi ya, itu pembinanya itu adalah Pembimas DKI Jakarta ex officio. Lalu ada ketua umum, ya ini saya di sini. Kemudian ada penasehat. Penasehat ini adalah orang-orang senior, para pendeta hamba Tuhan senior yang punya berpengalaman kita akan taruh di sini. Itu penasehat dan hubungannya konsultasi. Kemudian di sini ada maaf ini masih salah belum diperbaiki. Ini Sekum di sini. Di sini Sekum ya, Sekum itu dijabat oleh pendeta Sugiono. Kemudian Bendumnya dijabat oleh Ibu Sukianti ya, tadi sudah memperkenalkan diri. Kemudian setelah itu di bawah ketua umum ada 3 ketua. Ketua 1 itu dijabat oleh Pendeta Eliader Tobing.
membawahi bidang hukum yang kepala bidangnya adalah Pak Jelani Kristo SH. Kemudian bidang hubungan antar lembaga ini masih belum ada, ini masih kosong. Kemudian ketua 2 dijabat oleh Pendeta Yan Simanjuntak, membawahi bidang kerukunan umat beragama. Ini masih kosong. Dan kemudian bidang hubungan antar gereja dan masyarakat. Nah, ini di bidang ini kepala bidangnya adalah Penatua Rudy Tobing dari HKBP, dan wakil ketuanya Pendeta Arnolis dari GBIS, ya. Kemudian ketua 3-nya ini adalah Pendeta Dr. Martin Neolaka, membawahi bidang generasi muda dan SDM. Ini ini saudara Valdo, ya, saudara Ferdo. Kemudian media dan teknologi informasi ini masih kosong. Lalu di bawah itu, ada ketua-ketua kota yang ada di DKI Jakarta. Jadi dari Jakarta Selatan itu Pendeta Dr. Bambang Utoyo, kemudian ketua bidang ketua Formak Jakarta Barat Pendeta Andi Soleman, kemudian ketua Jakarta Pusat ini nanti yang lalu itu adalah Pak Maksi, ya, Pak Lenwai, tapi saya dengar sudah ada pergantian antar waktu, nanti kita lihat itu. Kemudian yang berikutnya Kota Jakarta Utara dijabat oleh Pendeta Timotius Sipur, dan ketua ini salah lagi nih. Ini satu lagi belum. Ini ketua Jakarta Timur itu dijabat oleh Pendeta Dr. Rory, ya, yang tadi juga sudah memperkenalkan diri. Ya, saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Tuhan memberkati. Shalom. Saya kembalikan ke Pak Sekum. Ya, baik. Terima kasih Pak Benyamin yang telah memberikan pemaparan bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali masih ada hal-hal yang menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu. Oleh karena itu, kesempatan ini kita pergunakan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang dirasa belum dipahami. Karena itu bagi kita mulai saja untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan boleh raise hand atau langsung saja mic-nya dihidupkan dan mengajukan pertanyaan. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, ada yang bertanya, Bapak Ibu? Izin bertanya, Pak. Silakan Pak Erwan. Ya, Pak Benyamin. Terima kasih atas paparan dari program dan struktur organisasi daripada Formak. Ada beberapa yang saya perlu pemahaman dalam hal ini. Yang pertama, tadi dijelaskan mengenai struktur organisasi. Nah, kalau penjelasan Pak Benyamin tadi berarti ada tiga kategori struktur organisasi dari Formak ini,
Yang pertama adalah provinsi, ya. Lalu kemudian dari provinsi turun ke struktur organisasi pengurus untuk kota, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Selatan, Utara, dan sebagainya. Baru kemudian dari kota turun ke kecamatan. Nah, pertanyaannya adalah apakah sudah ada standar dari struktur organisasi? Kalau tadi di provinsi sudah jelas ada standarnya, meskipun mungkin beberapa posisi masih kosong. Apakah standar yang sama terhadap provinsi untuk posisi-posisinya di struktur organisasi itu sama juga dengan struktur di provinsi, di kota dan di kecamatan, atau disesuaikan dengan kebutuhan kota terlebih kecamatan itu, melihat kecamatan yang begitu banyak begitu di DKI. Saya tidak tahu ada berapa kecamatan di DKI gitu ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, melihat program yang cukup banyak, ada 10 program meskipun dari 2021 ke 2026. Yang pertama, prioritas dari program itu yang mana, Pak? Apakah itu merupakan dari urutan 1 sampai 10, apakah itu merupakan skala prioritas atau itu just a list atau hanya list yang nanti akan dilakukan, yang akan dijalankan sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Nah, yang kedua mengenai program, dilihat dari program, tentu kan setiap program pasti cost generated, atau ada biaya yang akan keluar dalam setiap program, apalagi di DKI setiap program pasti mengeluarkan biaya. Nah, apakah ada anggaran biaya dari gereja? Dari mana sumber anggaran sumber biaya dari kepengurusan format provinsi, begitu Pak. Terima kasih Pak Benyamin. Ya, silakan. Terima kasih Pak Erwan untuk pertanyaannya. Bagaimana Pak Benyamin? Langsung dijawab atau masih kita buka pertanyaan berikutnya? Boleh langsung dijawab ya Pak ya, karena ini Baik. ada apa? Oke. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama Pak Erwan ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, yang pertama ini memang Formak itu punya 3 level organisasi. Ada provinsi, ada kota, dan kecamatan. Lalu pertanyaannya apakah semuanya sama? Ya tentunya tidak ya. Artinya di provinsi itu yang paling kompleks gitu ya, karena dia mengurusi provinsi dengan lingkup yang luas, dan kemudian juga ada unsur, kita katakan ada unsur politis gitu ya. Makin ke atas tuh makin politis, makin nasional tuh politis gitu ya. Ada juga di provinsi gitu. Nah, makin ke bawah itu makin tidak ada politisnya, jadi makin lebih kepada inilah masyarakat gitu, perkenalan satu sama lain. Karena itu akan lebih sederhana, begitu Pak ya, lebih sederhana. Kita sebenarnya sudah pernah membahas itu waktu di sidang musda itu, persiapan musda ya, itu ada ya Pak ya. Jadi lebih sederhana strukturnya jadi lebih sederhana, dan istilahnya juga ada perbedaan ya. Saya barangkali mesti ingat, nanti bisa dicek dengan Pak Sekum gitu. Tapi yang saya ingat itu ya, dalam diskusi itu kita mesti dilihat ininya catatannya. Untuk kecamatan misalnya, itu kecamatan yang paling kecil ya. Maka itu kita tidak menuntut banyak di kecamatan, kita barangkali di kecamatan itu KSB aja. Ketua Sekretaris Bendahara. Lalu mungkin ada beberapa anggotanya atau dikasih semacam urusan begitu ya. Jadi istilahnya juga begitu. Tetapi kalau ini ketua kecamatannya itu mempunyai program yang banyak, lalu dia pikir nggak bisa, kita mesti memekarkan. Nah itu lebih bersifat eksepsional dalam lokasinya mereka. Tetapi kita tidak meminta kecamatan itu mempunyai
struktur yang begitu gemuk begitu ya. Harus makin lama makin sederhana. Barangkali itu idenya begitu Pak Erwan ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai program ya. Yang tadi saya sampaikan itu adalah list program. Itu adalah list program. Jadi waktu kita musda itu jumlahnya cuma 6. Ya, cuma 6. Lalu kita laporkan hasil program musda itu kepada Ibu Pembimas, Ibu Lisa ya, Pembimas DKI Jakarta. Lalu beliau menambahkan 3 program. Jadi 9. Lalu kemudian kita bikin rapat kerja, bicara-bicara, oh perlu tambah ini, tambah lagi 1, jadi 10. Jadi ini terus terang ini kalau kita merumuskannya aja begitu banyak, tetapi kemudian pelaksanaannya ini juga lebih banyak lagi, karena banyak aspek-aspek yang kita juga belum kita bisa kuasai. Ya misalnya ya, saya kasih gambaran itu. Kita ingin buat usulan ruang ibadah di Rusunawa. Itu nggak cuma begitu aja, kita mesti tahu peraturannya seperti apa, gitu ya. Nah peraturannya di mana, yang persis untuk apartemen atau rusun, gitu. Lalu porsinya berapa? Nah itu kan semuanya mesti ada aturannya gitu, dan kita kalau mau bersurat kita mesti pegang itu aturannya. Nah ini belum ada, kita baru mau begitu. Tetapi sekarang kita juga perlu memahami masalahnya. Kita mesti turun ke lapangan. Nah, kita kontak itu jemaat-jemaat yang tinggal di Rusunawa. Gimana nih kita lihat. Nah itu Pak, kemarin kita diskusi dengan Pak Arnolis, kita sehingga dapat gambaran atas, gambaran bawah. Nah itu itu kita baru mendeskripsikan sesuatu, belum jadi program itu ya. Nah, tetapi itu sudah memerlukan sumber daya, memerlukan waktu, tenaga. Nah, karena itu lalu kita ingin berbagi itu bukan hanya diurus oleh provinsi, tapi juga oleh pengurus kecamatan, gitu Pak. Ya, jadi itu ininya adalah list program. Nanti ada beberapa yang jadi prioritas seperti moderasi beragama, itu ya, karena itu harus quick yielding gitu. Karena itu program Kementerian Agama RI, lalu kita dahulukan. Nah itu nanti ada satu saat kita akan duduk, perlu waktu untuk menyusun itu. Ada juga luncuran dari tahun lalu seperti BIRD, kalau memang itu memang sudah selesai, ya kita juga akan lakukan. Tetapi menjawab pertanyaan Bapak, itu pertanyaan yang bagus Pak. Memang kita itu belum, urutan tadi itu belum menjadi urutan prioritas, tapi baru list. Ya. Lalu cost, ya mengenai cost. Cost itu tadi sudah saya sampaikan bahwa kita mengenal program swadaya dan program yang dibiayai oleh hibah, dana hibah DKI. Jadi yang tadi saya sampaikan 10 program itu semuanya itu cenderung itu adalah swadaya Pak. Kalau kita mau melakukan, maka kita perlu didukung oleh gereja-gereja lokal. Nah, tadi saya sampaikan sebagai contoh ya bahwa seminar moderasi beragama Formak mau menyelenggarakan. Itu karena apa? Karena itu lagi dibutuhkan. Kita lihat aja SK itu surat edaran menteri untuk urusan TOA itu aja udah ributnya sampai demikian gitu ya di lingkungan mereka. Jadi itu menunjukkan bahwa toleransi itu cukup rendah gitu ya. Nah, kita ingin melakukan itu untuk mendukung program pemerintah. Tapi Formak dapat dananya dari mana? Nah, untuk dana kita melihat itu ada 2. Yang satu adalah kita dibantu fasilitas. Gereja-gereja itu punya fasilitas, gereja lokal punya fasilitas, punya gedung, punya sound system dan sebagainya. Jadi itu kita bisa istilahnya dipinjamkan kepada kita untuk buat acara. Nah itu adalah sesuatu yang luar biasa. Di ini kita sudah dapat itu ya, ada GBI yang untuk Citraland, katanya Citraland 2. Lalu juga untuk itu walaupun sudah ada fasilitasnya juga kalau misalnya orang datang lalu perlu konsumsi lah itu juga ada dananya. Nah ini juga bukan Formak nggak punya apa-apa kalau kita ingin harus Formak yang mengeluarkan uang. Kita tidak punya dukungan konglomerat di belakang. Jadi ini juga dari gereja-gereja. Nah semuanya itu urunan. Dan ini yang kita bisa lihat waktu di Kecamatan Pesanggerahan, kita urunan Pak. Jadi gereja-gereja itu di lingkungan kecamatan itu sangat karena dekat gitu, jadi lebih akrab. Ya,
Jadi memberikan sekian, ini berikan, hanya terkumpul jadilah kegiatan di lingkungan kecamatan. Nah, sama seperti itu di tingkat provinsi. Jadi dananya itu sebetulnya adalah sumbangan tidak mengikat dari gereja-gereja lokal, baik fasilitas maupun juga dana dalam arti cash gitu ya. Itu gambarannya. Nah, tetapi ada juga kita bisa melihat bahwa DKI itu untuk pembinaan masyarakat, Dikmental, pendidikan dan mental spiritual masyarakat, mereka punya dana bahkan miliaran. Nah, lalu kita akan berusaha untuk mengikuti format mereka untuk tahun 2023 setelah tahun 2020 kita dapat gitu ya. Jadi itu juga jadi upaya kita untuk sama-sama menyusun program yang cocok dengan program DKI. Nah, tetapi Formak tidak dipasung oleh program hibah dari DKI. Kita tidak mau begitu. Bahwa kebutuhan gereja itu lebih luas dari apa yang diberikan oleh DKI, dana hibah DKI. Nah, tetapi untuk yang lebih luas itu, gereja-gereja harus mau mendukungnya, baik dengan fasilitas maupun juga dengan dana. Ya Pak, itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Benyamin. Ya, baik. Terima kasih Pak Ben, juga Pak Erwan. Bapak Ibu, silakan jika ada pertanyaan berikutnya. Silakan. Barangkali Pak Timotius Mualim mau bertanya, Pak? Silakan, Pak. Shalom. Shalom, Pak. Saya hanya mau bertanya karena saya pemula. Jadi saya mohon pengarahannya dari Pak Benyamin. Karena masalah organisasi Formak ini benar-benar bagi saya itu baru, Pak. Jadi memang saya butuh pengarahan dan makanya saya mohon makalahnya untuk hari ini tolong di WA-in oleh Pak Benyamin supaya saya pelajari nanti dengan berjalannya dengan waktu. Jadi saya nanti lama-lama mengerti gitu, Pak. Terima kasih, itu aja sih, Pak. Ya, baik Pak Timotius. Nanti kami akan share, Pak, untuk materi-materinya. Bahkan mudah-mudahan rekaman ini bisa kita akhiri dengan baik, maka nanti kita juga bisa share. Ya, baik Bapak Ibu, silakan jika ada pertanyaan atau tanggapan yang lain. Ya, barangkali Ibu Rahab ada pertanyaan atau tanggapan Ibu? Silakan Ibu. Dihidupkan aja Ibu mic-nya. Enggak, Pak. Oh, belum. Ya, baik. Ya, puji Tuhan. Pak Roy dari Batam ya, Pak ya. Ya, baik. Ada pertanyaan Pak Roy atau tanggapan? Silakan Pak Roy. Dihidupkan Pak mic-nya. Baik, untuk sementara ini belum ada Pak, namun saya coba pelajari dulu. Di Batam saya sudah share dengan kawan-kawan. Ya, sementara mungkin saya audiensi dulu, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Roy dari Batam. Ya, Pak Juston, ada pertanyaan atau tanggapan, Pak? Silakan dihidupkan, Pak, mic-nya. Waktu Baik. Ada Pak Juston pertanyaan? Boleh dihidupkan, Pak, mic-nya. Sudah kedengaran, Pak? Ya, bagus suaranya. Silakan, Pak. Pak, terima kasih, Pak. Sesuai dengan penjelasan yang saya dengar tadi dari Forma, seperti yang saya uraikan pertama tadi dalam perkenalan, kami warga Kristiani dari
Rusunawa Pulau Gebang yang terdiri dari sekitar 300 KK dari 1.500 KK di wilayah Rusunawa Pulau Gebang, berarti sekitar 25% ya Pak, umat Kristiani. Selama ini perjalanan pelayanan ibadah di Rusunawa Pulau Gebang berjalan dengan baik, tetapi untuk fasilitas untuk beribadah tidak maksimal ya, tidak maksimal, masih diberikan secara darurat, yaitu di teras-teras ya, teras Rusunawa. Oleh karena itu saya ingin minta bantuan dari Porma dan instansi lain untuk bekerja sama bagaimana metode atau cara agar ruang atau fasilitas ibadah di Rusunawa ini dapat dimiliki atau dipunyai oleh warga Rusunawa Pulau Gebang yang berumat Kristiani. Oleh karena itu kita minta kerjasama yang baik, metode atau mekanisme pengadaan fasilitas ibadah, ruang ibadah, apakah itu berupa rumah doa atau berupa ruangan khusus ibadah, gereja kecil. Nanti mohon saran dari rekan. Kebetulan saya adalah di sini Wakil Ketua Forkom, Forum Komunikasi Umat Kristiani Rusunawa Pulau Gebang. Saya menyampaikan mewakili warga Rusunawa Pulau Gebang untuk dapat membantu mitra Kristiani dalam hal pengadaan atau membantu fasilitas ini, Pak. Itu aja yang bisa saya sampaikan, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Juston Sianturi dari Rumah Susun Pulau Gebang ya Pak ya. Ya, silakan Pak Benyamin untuk memberikan tanggapan. Ya, baik Pak. Mungkin nanti keterangan ini juga bisa ditambah oleh teman-teman dari provinsi ya. Ini ada, saya lihat Pak Eliader, ada saya melihat Pak Yan ya, belum. Oke, tapi bisa dilengkapi nanti. Jadi begini Pak, kita memang mempunyai program itu dan kita memakai istilah ruang doa. Jadi bukan tempat ibadah gitu, bukan tempat kebaktian gitu ya. Itu ruang doa. Kenapa kita pakai ruang doa? Karena ini untuk setiap rusun itu menyediakan satu fasilitas untuk umat yang lain, itu yang disebut dengan musola. Dan itu adalah ruang doa. Gitu ya. Dia istilah pakai istilahnya musola, bukan masjid. Gitu. Nah, karena itu kita juga tidak ingin memakai gereja. Karena kalau gereja, loh apa? Kok ruangan ini jadi gereja? Mereka alergi gitu. Alergi gitu ya. Kalau udah dengar gereja tuh udah alergi gitu. Nah, karena itu kita nggak mau pakai istilah gereja. Kita mau pakai ruang doa. Ya, kalau di sana berdoa, kita juga boleh dong berdoa. Kasihlah fasilitas yang sama begitu kan. Nah, jadi istilahnya begitu. Nah, apa yang bisa dilakukan dalam ruang doa itu? Ya, itu ya bisa aja kalau ada nyanyian juga boleh, tetapi tidak terlalu keras, gitu kan? Nggak usah pakai sound system. Kemudian ada renungan juga bisa. Renungan juga bisa. Bikin PA, penelaran Alkitab, bisa juga. Tapi kita pakai labelnya ruang doa, begitu Pak ya. Nah, jadi itu yang ini pemahaman dari Formak tuh begitu. Nah, jadi barangkali ini yang mesti disamakan dulu ya, supaya jangan kita ingin mendapatkan seperti kan Formak ini akan mengusahakan ada ruang kebaktian atau gimana gitu ya. Lalu kemudian mesti ada ininya sound system, ada LCD projector dan sebagainya. Ya, itu barangkali udah bukan ide pertama, bukan ide awalnya gitu dari Formak yang seperti itu. Tetapi ada satu ruangan yang bisa dipakai untuk berdoa oleh umat bermacam-macam gereja, bisa dipakai bisa dipakai untuk PA penularan Alkitab oleh bermacam-macam gereja. Kemudian kita atur jadwalnya. Nah, si Formak nih mau bersedia jadi mengatur jadwalnya. Ini untuk umat gereja A, ini untuk umat gereja B. Kita atur jadwalnya supaya itu dalam 1 minggu kalau memang mau ya itu bisa penuh isinya. Begitu ya.
Itu idenya Pak ya. Nah, tetapi nanti ini waktu di lapangan pasti nanti ada ini ya, ada variasi-variasi juga ya. Kita juga belum tahu ya, tetapi nanti pasti ada varian karena Bapak juga tadi saya katakan sudah mengatakan bahwa kita ibadah. Ibadah itu kan sebenarnya kebaktian, harus gimana ada satu liturgi dan sebagainya begitu, lalu ada sound systemnya barangkali begitu ya. Nah, ini barangkali perlu ada penyeragaman. Nah, lalu untuk itu ya kita memang perlu tahu ininya mekanismenya. Sebetulnya si pengurus si Rusunawa itu dia menyediakan semua hunian, semua pemukiman perlu menyediakan fasilitas rumah ibadah. Itu di Indonesia semuanya begitu. Karena ini Pancasila gitu. Jadi semuanya disediakan ya. Disediakan. Tetapi kemudian setiap pengembang, misalnya kalau di real estate itu pengembang itu lalu jadi lain-lain. Setiap itu bisa. Nah, itu lalu kita perlu peraturan. Nah, peraturannya itu yang pernah saya dengar itu ada berapa persen gitu, fasos-fasum itu kalau nggak salah ada yang bilang 5% atau apa. Itu disediakan untuk itu. Nah, kalau di sini saya ada di Bumi Bintaro Permai, ini satu pemukiman ya umum, itu ada peruntukannya. Dari fasos itu ada peruntukan untuk gereja. Tetapi gereja harus beli. Kapling itu harus dibeli oleh gereja. Sementara untuk masjid ya kira-kira ini berapa jauh dari situ itu mereka dapat gratis gitu kan. Nah, jadi dalam hal yang seperti ini memang ada sesuatu yang kita ya itu lapangan tuh begitu, di lapangan begitu. Nah, sekarang hubungannya dengan Rusunawa, kita perlu memegang aturan itu. Nah, ini yang kita sedang cari sebetulnya ya. Atau Bapak mungkin tahu. Nah, ini dalam hubungan ini kita saling membantu, ini saling dukung informasi. Mungkin Pak Juston ya sudah lama ada memikirkan hal ini, lalu memahami oh ini ada aturan ini, komunikasikan Pak. Jadi dari pengembang bagaimana, dari Jakarta wali kota dinas perumahan bagaimana. Kalau Bapak udah pernah komunikasi dengan wali kota dan sebagainya, tolong dikasih input. Kita dikasih input. Terus terang, saya mesti menyatakan bahwa Formak ini baru mau mulai masuk ke situ. Jadi dia belum, istilahnya begini, dia baru datang di satu tempat, dia belum tahu tempat itu. Itu Formak dalam hal ini. Ya, jadi sedangkan Bapak udah ada di situ kan udah beberapa tahun. Tolong informasi yang Bapak dapat dalam waktu bicara dengan pengembang, bicara dengan wali kota, bicara dengan dinas perumahan, informasikan ke kami. Nanti kami yang akan juga merespon dari posisi kami. Bahwa tadi saya sudah tunjukkan bahwa posisi kita itu mempunyai posisi legal standing yang cukup baik begitu ya, bahkan baik begitu di dalam hal yang urusan sosial keagamaan itu kita bisa membantu. Kita bisa membantu begitu. Tetapi kita perlu informasi juga diberikan kepada kita dan nanti barangkali seperti yang tadi Pak Juston katakan kita memang perlu bicara lebih rinci. Ya nggak bisa terlalu rinci di sini. Ada tingkat yang lebih rinci nanti kita bisa kita bahas Pak. Barangkali itu dari saya ya. Mungkin nanti ada teman-teman yang mau menambahkan silakan. Ya baik terima kasih Pak Ben. Ya di tengah-tengah kita ada Pak Eliader Taufik. Barangkali bisa ditambahkan, Pak. Silakan, Pak Eliader. Baik, langsung dihidupkan aja mic-nya. Terima kasih. Kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Baik. Jadi sebenarnya kan sudah dijelaskan oleh Pak Ben sebagai Ketua Umum Formak DKI Jakarta, langkah-langkah yang harus ditempuh. Tapi satu ada terbosat saya kira ya. Perlu kita buat suatu acara kegiatan yang mengundang Pemdan dan Dinas Perumahan ya untuk membahas ini. Setidaknya memang data-data dari kecamatan lain juga sudah masuk. Jangan hanya satu kita bahas. Karena perlakuan itu harus seimbang. Jadi tidak hanya saja apa tadi tempatnya? Pulau Gebang, Pak. Pulau Gebang. Tidak hanya Pulau Gebang, tetapi kita sebagai provinsi harus kita bahas secara berimbang di tiap-tiap kecamatan atau di wilayah-wilayah yang ada rusunawanya yang mestinya kita minta itu jatah
dari Pemda itu harusnya sudah ada untuk orang Kristen. Apalagi data tersebut tadi ada 25% sampai 25%. Padahal sebenarnya 20% aja sudah cukup ya. 25% ini. Tadi bukannya ruang doa. Ya, ruang doa yang harus kita. Jadi saya kira ini menjadi prioritas dari provinsi dan tingkat kota ya untuk membuat suatu pertemuan dengan pihak pemerintah daerah, khususnya di sini Biro Mental dan Dinas Perumahan ya, tata ruang dan perumahan. Jadi mungkin itu bisa diprioritaskan Pak Sekung. Nanti kita akan bahas bersama karena tingkat provinsi itu adalah yang kita susun adalah bagaimana mengusulkan kebijakan regulasi yang akan dibangun oleh pemerintah daerah. Seperti tadi sudah disampaikan bagaimana mengusulkan perubahan Pergub 83 sebenarnya bisa masuk di situ. Di usulan-usulan Pergub 83. Jadi secara signifikan atau secara sendiri-sendiri saya kira itu kita serahkan di tingkat kota ya. Kita serahkan di tingkat kota, kita tingkat provinsi akan mengusulkan perubahan regulasi daripada persyaratan, penempatan dan pemakaian rumah ibadah. Seperti itu saya kira Pak Sekum ya, begitu juga Pak Yaston tadi ya. Ya, untuk Pak Yaston Sianturi ya. Saya kira seperti itu. Baik Pak, ada yang perlu saya tambahkan? Masih bisa Pak? Ya, silakan. Silakan Pak, silakan. Kita sudah komunikasi dengan pihak Dinas Perumahan mewakili UPRS Pulau Gebang bahwa solusi dari UPRS Pulau Gebang beberapa tahun yang lalu ada salah satu ruangan ukuran yang sangat sederhana lah, besar. Mungkin itu ada ukuran 10/30 lah lebarnya. 10/30. Waktu itu pengelola sudah mengizinkan bagi umat Kristen untuk beribadah di sana secara bergantian, diaturlah sesuai dengan waktu, jadwal dan sebagainya dan tata cara ibadahnya. Nah, kemudian ada perkembangan, maka usulan tersebut tidak jalan kembali karena ganti pengelola ya, ganti KUPRS. Jadi tersendatlah program itu. Sebenarnya ruang di Pulau Gebang itu ada dan bisa digunakan, tinggal mengatur ruangan itu apakah perlu pengedap suara. Kalau masalah fasilitas untuk pelaksanaan ibadah, setiap gereja yang aktif di sini ada 4 gereja yang saling beribadah bergantian di sini. Fasilitas mereka, speaker, podium dan sebagainya, Alkitab, bangku-bangku lengkap sebenarnya. Hanya membutuhkan tempat ibadah aja. Nah, oleh karena itu kita berbicara dengan salah satu gereja yang dipimpin oleh Pak Arnold yang berada di Kelapa Gading, merindukan tempat ibadah yang sah atau yang aman. Sebab selama ini di ibadah itu di selasar, kalau hujan angin sungguh tidak nyaman untuk beribadah ya. Oleh karena itu saya sudah 9 tahun di sini, sudah lama merindukan hal ini, bekerja sama dengan untuk mensukseskan tempat ibadah ini. Nah, dengan Pak Pendeta Arnold menganjurkan bekerja sama dengan Forma dan beliau mengatakan akan berbincang-bincang nanti secara spesifik di kantor Forma. Saya sangat bangga dan setuju hal itu. Nah, dalam hal ini juga dikatakan ada perkenalan untuk Forma dengan melalui Zoom meeting. Sekilas info ini disampaikan. Saya minta waktu dan tempat nanti kepada Forma untuk kita bahas bersama solusi atau metode untuk pelayanan ibadah warga Rusunawa Pulau Gebang, bagaimana supaya mendapat ibadah yang layak, ibadah yang nyaman, ibadah yang tertib dan sebagainya. Karena pelayanan ibadah pelaksanaan ibadah di Selasar ini ada warung-warung Pak, warung warga, sangat sungguh mengganggu warung-warung itu kalau setiap pelaksanaan ibadah. Jadi kita harus sesuai dengan ini kan mengganggu mereka juga berusaha. Dengan hal ini saya sangat berterima kasih waktu dan tempat. Nanti kita dari pengurus Forkom di sini siap untuk bersosialisasi, memberikan paparan dan usulan dan bentuk mekanisme untuk warga Rusunawa Pulau Gebang secara khusus agama Kristen Pak. Demikian Pak. Terima kasih. Ya.
Halo Pak Sekum. Pak Sekum di off, di unmute dulu Pak. Pak Lupa Sekum. itu. Pak Sekum unmute dulu. Pak Sekum coba Ya. dijawab Ya, dulu Pak. silakan. Jadi dari pihak Pulau Gebang meminta untuk bertemu. Saya kira bisa difasilitasi ya. Jadi bisa ketemu lah gitu, bincang-bincang seperti itu ya, Pak, Ya, Pak. Juston ya. Oh ya Pak. Begitu Pak Sekum. Jadi Siap. kalau bisa dikasih waktu Pak Ketum juga, saya sarankan kita bisa ketemu dengan mereka. Apa yang harus kita sampaikan nanti yang kita bahas. Saya kira itu dari saya ya. Itu bagaimana dengan Pak Sekum dan Pak Ketum, silakan. Ya, baik. Ya, Pak Yaston, kami juga sudah menerima masukan-masukan dari melalui Pak Arnolis. Kami sedang susun agenda untuk kita bisa ketemu dan secara tatap muka untuk membahas tentang persoalan-persoalan dan jalan keluar tentunya untuk jemaat kita yang ada di Rusunawa Pulau Gebang. Ya, karena itu mohon nanti akan kami kabarin Pak setelah kami menemukan jadwal yang tepat untuk kita bertemu. Kami sedang diskusikan dengan pengurus yang lain supaya waktunya bisa ketemu semua gitu Pak. Ya. Oke, anyway terima kasih Pak Yaston untuk masukan dan harapannya ke depan biar kiranya kita format menjadi berkat untuk jemaat di Pulau Gebang. Ya, baik Bapak Ibu, masih adakah pertanyaan atau tanggapan berikutnya dalam hal ini? Masih ada? Barangkali Pak Abraham ada pertanyaan? Ya, selamat sore Pak. Ya, selamat sore Pak Abraham. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Pak, saya tadi Bapak bilang kan kita ada format di pusat, ada secara keseluruhan dan nanti ada di masing-masing wilayah atau kota. Kalau seperti Jakarta itu ada pusat, terus kemudian timur dan barat dan seterusnya. Nah, mekanisme koordinasinya bagaimana Pak Benyamin? Apakah karena saya baru ya Pak Benyamin atau dan juga Pak Sekum, apakah harus ada rutin misalnya dalam hal di bendahara gitu? Apa ada pelaporan tertentu yang nanti sehingga ini menjadi harus dikonsolidasi? Terus seperti itu Pak. Bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Abraham. Silakan Pak Benyamin. Ya, baik. Terima kasih Pak Abraham untuk ininya, masukannya. Jadi kita punya ini Pak, punya sekarang kan elektronik ya. Kita punya grup-grup WA Pak, untuk kita bisa berkomunikasi ya. Dan kita mempunyai juga jadwal rapat di provinsi, kemudian itu provinsi, kemudian juga dengan kepala bidang dan juga dengan itu pengurus lengkap. Itu ada ininya, ada jadwalnya ya. Jadi disitulah komunikasinya. Tetapi kita melalui WA itu, kalaupun ada masalah yang sebelum ada jadwal rapat itu bisa disampaikan. Jadi kita mesti memanfaatkan ini teknologi informasi, dalam hal ini medsos lah begitu ya, untuk komunikasi cepat. Jadi kita nggak usah seperti zaman dulu begitu ya, harus bagaimana susah. Kita pakai itu aja, nggak usah lagi juga harus bertemu tatap muka. Ya sekarang kan semuanya udah seperti ini. Jadi bisa Pak. Jadi kita sangat memandang penting komunikasi. Kalau itu pertanyaannya tentang komunikasi, itu kita ada di grup-grup WA dan kita bisa hubungan. Dan sementara tadi saya katakan bahwa kita memang juga mempunyai jadwal rapat. Ya, itu saya jawab. Saya jawabannya begitu. Apakah itu yang ditanya? Gitu. Ya, terima kasih. Ya Pak Benyamin, terima kasih atas hal itu. Maksud saya Pak, karena kita adalah organisasi yang ada badan hukum, kan harusnya nanti Bapak
sebagai pengurus juga harus ada laporan. Misalnya kalau secara pertanggungjawaban sebagai badan hukum ya Pak ya, nantinya kepada pengurus barunya. Nah, apakah dari misalnya dari pengurus cabang seperti itu juga harus ada laporan tertentu sehingga jadi nanti ketika ada transisi dari satu pengurus ke pengurus lain jadi jelas pertanggungjawabannya. Misalnya dalam hal pelaporan keuangan, pertanggungjawaban dan juga kegiatan, apakah itu ada sesuatu yang selama ini dilakukan? Maksud saya seperti itu Pak. Kalau komunikasi yang tadi kan sifatnya informal ya Pak ya, bahwa kita saling berkomunikasi, ada masalah antar gereja. Tapi kalau seandainya secara formal, karena ini badan hukum, walaupun sifatnya non-profit ya Pak ya, apakah itu ada harus yang dipersiapkan supaya nanti ketika antar masa kita berganti, itu jadi jelas Pak pertanggungjawabannya, baik keuangan ataupun hal-hal lain. Mungkin itu maksud saya Pak, apakah ada format tertentu atau ada hal tentu yang secara periodik harus disampaikan. Seperti itu Pak, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Ini memperjelas ya. Jadi ada Pak itu ya. Jadi kita yang tadi saya sampaikan bahwa kita baru musda November yang lalu ya, kalau nggak salah. Nah itu kita membuat laporan formal. Jadi ada laporan, pertanggungjawaban, ada sidangnya begitu ya, diterima atau ada catatan atau apa begitu. Itu ada. Kita pakai musda namanya itu untuk tingkat provinsi. Nah, cuma ini memang belum persis seperti itu di tingkat bawahnya. Nah, ini dia ya, yang barangkali ini kita mesti benahi ya sama-sama. Dan ini adalah satu kedewasaan organisasi gitu, karena kita juga termasuk organisasi baru kan. Ini lebih dewasa itu di tingkat-tingkat bawahnya. Jadi, tetapi ya ini perlu dicek satu-satu masing-masing begitu ya, dan saya rasa mungkin ada walaupun juga barangkali tidak begitu formal ya, tapi saya rasa kita memiliki semuanya, biasanya ada, biasanya bukan pakai surat waktu dulu apalagi ya, pakai surat gitu, itu mestinya ada. Semuanya punya sekretariat, maksudnya punya sekretaris. Nah cuma bahwa apakah misalnya perubahan di tingkat kecamatan seperti yang saya alami di sini ya, di Pesanggerahan. Pesanggerahan itu udah berubah. Tetapi kemudian penggantinya ini karena pensiun lalu selesailah kepengurusannya itu ya. Lalu belum ada pelanjutannya, Pak. Nah, ini kan yang ngurus ini harusnya tingkat kota, bukan provinsi. Nah, yang begininya nih masih perlu kita benahi. Itu barangkali itu jawaban apa adanya dari saya begitu ya. Bahwa untuk hal yang seperti ini masih perlu kita benahi ke depannya supaya kita semakin kuat dalam arti satu organisasi yang berbadan hukum tadi seperti tadi. Ya, jadi jawabannya di tingkat provinsi itu sudah oke, ada begitu ya. Kita selalu ini ada laporan seperti dana hibah itu ya. Ada itu sistemnya DKI itu udah meminta kita seperti itu. Nah, kita sudah lakukan itu tahun 2020. Kemudian untuk program kita sendiri kita sudah punya musda. Tetapi ini pola yang seperti itu belum ada di secara persis, itu ada di tingkat kota dan tingkat kecamatan. Dan ini yang perlu kita perhatikan ke depannya. Terima kasih untuk masukannya, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, barangkali Pak Eliader ada tambahan, Pak. Silakan, Pak Eliader. Ya, sebenarnya begini, tadi di anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu sebenarnya sudah diperjelas di situ, Bos. Ada pelaporan bertahap dari kecamatan ke tingkat kota, dari tingkat kota ke provinsi. Bahkan provinsi melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu kepada pemerintah daerah dan kami agama. Kenapa demikian? Karena kita organisasi yang sudah diakui oleh Pemda DKI Jakarta, kita menjadi model atau perpanjangan tangan dari pemerintah daerah dalam hal konformasi atau komunikasi antar gereja-gereja di Provinsi DKI Jakarta. Namun itu belum maksimal karena kepengurusan sampai tingkat kecamatan belum semua terisi. Jadi ada beberapa wilayah itu memang yang seperti tadi Pak Ben katakan ada pergantian pengurus, akhirnya yang pengurus baru belum paham, jadi laporannya tersendat. Nah, bukan hanya di situ, jadi di setiap program kegiatan juga mestinya tingkat wilayah kota itu melaporkan ke tingkat provinsi biar tersusun program yang bersama-sama kita kerjakan bersama. Jadi tidak hanya nanti
misalnya tingkat wilayah melaporkan hanya ke wali kota, namun tetap juga laporkan kegiatan itu ke tingkat provinsi. Biar kita mengetahui tingkat provinsi. Karena tidak bisa sendiri-sendiri. Nah, kita kembali ke model pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta. Misalnya permohonan pendanaan atau dana hibah itu tidak ada di tingkat kota, adanya hanya di Provinsi DKI Jakarta. Karena Provinsi DKI Jakarta adalah otonomi tingkat provinsi, jadi bukan tingkat kabupaten. Tidak ada pendanaan tingkat wali kota, jadi yang ada di tingkat provinsi. Nah, itu berhubungan dengan hibah, begitu juga dengan kegiatan-kegiatan. Namun tidak semua harus kita laporkan laporan kegiatan-kegiatan kita tidak harus semua. Tidak semua harus kita laporkan. Contoh misalnya komunikasi tentang harapan kita untuk dapat rumah 2 di Pulau Gebang, ya itu nggak usah kita laporkan seperti itu ke Pemda DKI Jakarta. Yang kita laporkan adalah kita melakukan misalnya diskusi atau seminar tentang pemanfaatan rumah ibadah seperti itu. Nanti namanya bisa kita ganti agar enak didengar dan tidak menyinggung perasaan orang-orang lain di sekitar kita. Seperti itu Pak Abraham. Tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak. Jadi pertanyaan saya itu karena tadi Pak sebagai badan hukum harusnya memang ada laporan. Apakah itu hanya dihandle oleh pusat saja, oleh misalnya, sedangkan kami misalnya pengurus di kota semacam itu seperti Jakarta Pusat tidak perlu menyampaikan sesuatu untuk mensupport. Kalau misalnya ada kan harus ada dipersiapkan. Tapi kalau enggak ya cukup informal aja ya sudah. Maksud saya seperti itu sih Pak. Ya Pak, jadi tetap gini. Jadi saya potong Pak. Jadi tingkat kota tetap membuat laporan ke wali kota Pak. Oh, bukan. Jadi secara maaf Pak, bagaimana silakan Pak. Kita berbadan hukum seperti Pak Abraham katakan, ya kegiatan-kegiatan di tingkat kota yang dilakukan Formak seyogianya dilaporkan setiap tahun. Setiap tahun, Pak. Dan laporan itu juga ditembuskan ke Formak provinsi agar kami bisa laporkan kegiatan itu ke tingkat provinsi. Seperti itu. Jadi artinya jadi artinya nanti di masing-masing di tempat misalnya di kota pusat begitu itu bisa atau setiap kegiatannya itu dilaporkan ke wali kota misalnya gitu ya Pak, ke kecamatan, ke wali kota semacam itu. Tidak setiap kegiatan Pak, per tahun aja laporan. Ya, per tahun maksud saya Pak. Laporan per tahunnya seperti itu nanti disesikan atau diasipkan kepada Formak pusat lah seperti itu ya Pak ya. Iya betul. Jadi ada dua. Jadi sebenarnya kan tembusannya aja ke kita karena kita juga harus tahu. Begitu juga dengan program kegiatan atau rencana kegiatan. Mestinya kan kegiatan misalnya Formak Jakarta Pusat itu mau lakukan kegiatan apa tahun 2023. Mestinya dari sekarang sudah harus dimasukkan usulan-usulan itu ke atau program kegiatan rencana program kegiatan itu sudah dilaporkan ke Formak provinsi. Agar itu bisa kami kita laporkan juga ke tingkat provinsi gitu loh Pak. Ke Pemda maksud saya. Ya gitu. Jadi baik Pak. Diawali dari misalnya dari rencana program kegiatan tahun 2023 CUIG-nya sudah masuk pada bulan Februari kemarin ya. Dan itu menjadi usulan dari Formak provinsi untuk mendapatkan hibah, namun tidak harus semua kan gitu, bisa kita pilah-pilah. Begitu juga dengan kegiatannya nanti sudah dilakukan kegiatannya mau didanai apa tidak didanai kita tetap bikin laporan ke pemerintah daerah. Contoh ini seperti moderasi beragama. Ya tanggal 17 kini kita kan melakukan moderasi beragama di tingkat provinsi sebenarnya. Nah nanti di masing-masing tingkat kota buat juga moderasi beragama seperti ini. Seminar moderasi beragama tiap-tiap kota. Nah, itu dilaporkan ke wali kotanya, dilaporkan juga ke Formak provinsi. Baru itu menjadi rangkuman laporan kita nanti ke Pemda DKI Jakarta bahwa Formak Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan moderasi beragama di 5 wilayah kota dan provinsi. Seperti itu kira-kira Pak. Itu contoh. Pak, mohon saran. Ya, Pak, ya? Mohon saran ya. Iya. Kalau kita lihat dari struktur organisasi tadi, Formak kota ada di bawah Formak provinsi, ya kan? Menyambung pertanyaan Pak Abraham tadi, saya pikir akan lebih baik kalau kota tidak melaporkan langsung kepada pemerintah.
apakah itu pemerintah kota atau pemerintah provinsi. Tetapi kalau boleh saran, sebaiknya dari format provinsi yang mengkoordinir program-program. Jadi kalaupun misalnya, nah itu kembali lagi memang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kalau boleh di-sharing kepada kita di tingkat kota dan kecamatan, itu seperti apa sih isi daripada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Karena sebagaimana organisasi ini sudah ada badan hukumnya, tentu saya percaya bahwa badan hukum yang terdaftar itu adalah melalui format provinsi. Lalu format provinsi memang ada di bawahnya. Jadi kalau boleh saran, format provinsi yang mengkoordinir atau mengencourage, mendorong format kota, apa sih program-program format kota yang akan direncanakan untuk tahun depan misalnya per tahun, iya kan? Lalu ini dilaporkan ke format provinsi, lalu format provinsi yang melaporkan ke Pemda, yang isinya apakah itu program-program yang dijalankan oleh format kota gitu ya, terlepas di biaya atau tidak, supaya struktur organisasinya itu terkoordinir dan terarah begitu Pak Mahsara. Ya, saya kira memang seperti itu Pak. Jadi saya ulang ya, usulan-usulan program kegiatan di tahun mendatang itu seyogianya tingkat kota mengusulkan atau memberikan usulan itu ke provinsi. Ya kan tadi seperti itu saya sampaikan. Usulan nih ya, kita dari awal. Usulan kegiatan program contoh 2023 itu seyogianya sudah harus masuk pada bulan Februari dari masing-masing wilayah kota ke format provinsi. Betul kan Pak? Ya, seperti itu. Nah, itulah yang akan kami usulkan atau format provinsi usulkan ke Pemprov DKI Jakarta. Dalam hal ini CQ adalah Biro di Mental. Karena Biro Mental menjadi bapak kita di Provinsi DKI Jakarta secara langsung ya, berpanjangan tangan. Nah, setiap kegiatan yang dilakukan tingkat kota tetap dilaporkan ke wali kotanya masing-masing biar wali kota mengetahui apa peranan format di tingkat kota. Kalau sudah dilakukan, Pak, ya seperti itu. Kami sudah melakukan ini tahun 2020 misalnya, atau 2021 atau 2022. Ini yang dilakukan format dan itu tidak minta biaya. Hanya melaporkan kegiatan itu. Nah, laporan itu yang dilakukan itu dilaporkan ke format provinsi untuk menjadi bahan laporan ke tingkat Pemda DKI Jakarta. Dalam hal ini Biro di Mental. Seperti itu mekanismenya. Jadi kita tetap melakukan dan menunjukkan kinerja kita di masing-masing kota. Wali kota biar tahu kalau format punya peranan di wilayah kota. Jangan menjadi kecil format itu di tingkat kota, itu maksud kita. Jadi wali kota tahu apa kegiatan format, jangan hanya nama. Contoh Jakarta Utara itu sudah melakukan itu saya lihat ya. Hanya saja sistem pelaporan itu belum maksimal semua wilayah kota. Ya, nanti provinsi lah yang melaporkan semua kegiatan ini. Biaya atau tidak dibiayai tetap kita laporkan kegiatan. Apa yang kita lakukan tahun 2021 kita sudah laporkan ke Pemda DKI Jakarta. Begitu juga ke Biro ke Kanwil Agama dalam hal ini Pembimas. Dia harus tahu. Jadi kita ini tidak organisasi tidak organisasi yang tidak bertanggung jawab gitu. Melakukan kegiatan pemerintah tidak tahu. Jadi ini kita tunjukkan kinerja kita. Contoh untuk moderasi beragama, kenapa kita ambil salah satu narasumbernya dari Biro di Mental? Ini kan ada maksud dan tujuan. Tadi Pak Ben sudah menyinggung, tinggal provinsi arahnya adalah bagaimana merubah regulasi yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Mengusulkan perubahan. Contoh, perubahan Pergub 83 tentang penempatan dan pemakaian rumah ibadah. Ini harus kita usulkan segera ini. Maka perlu ada kajian teologi ya dari ahli-ahli yang ada di format seperti itu, Pak. Nah, ini harus kita harapkan bisa terlaksana 2023 itu sudah untuk perubahan contoh. Nah, kenapa tadi saya katakan kenapa harus kita undang dari Biro Mental? Karena mereka lah yang nanti yang menjadi menangani setiap kegiatan-kegiatan kita. Karena di Biro di Mental lah sebenarnya kita sangkutannya di sana, cantolannya di Pemprov DKI Jakarta di Biro di Mental seperti itu. Jadi secara politis juga ada gunanya kita undang mereka biar tahu bahwa format itu melakukan kegiatan loh. Kalau saya katakan sih kalau bisa
Memang tiap bulan Formak harus melakukan sesuatu dan mengundang mereka, pejabat-pejabat dari Pemda DKI Jakarta. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Silakan Pak Sekung. Ya, baik. Terima kasih Pak Eliader. Masih adakah pertanyaan lagi Pak Abraham atau Pak Erwan? Pak, Saya pikir satu nanti- mengenai perubahan usulan perubahan mengenai peraturan P8 ya tadi Pak. Pergub 83. Pergub 83. Apakah itu sudah dimulai penyusunan usulan perubahan oleh Formak provinsi? Kalau sekiranya misalnya butuh tambahan tim untuk menyusun, saya bersedia untuk menjadi anggota tim. Kenapa? Ya background saya memang selain melayani di marketplace juga yang menyusun kontrak dan peraturan begitu. Mungkin bermanfaat. Terima kasih. Puji Tuhan begitu. Ini sudah sangat bagus. Silakan Pak Ben dijawab, Pak Ben. Ya, terima kasih Pak Erwan. Ya, ini yang suara-suara seperti ini yang kita mau dengar. Jadi apa namanya Pak, kita terima kasih nih Bapak langsung mempunyai merespon gitu ya. Kita memang memerlukan Pak. Kita terus terang ini pengurus-pengurus di Formak ini kan jumlahnya juga nggak banyak ya, yang di provinsi itu berapa gitu ya. Nggak banyak Pak. Jadi sementara kita dibebani program yang begitu banyak, sementara kita juga melayani gereja masing-masing. Jadi mestinya kita urunan waktu, urunan tenaga begitu sama-sama supaya kita bisa menggolkan sesuatu yang besar gitu ya. Jadi kita senang sekali kalau Pak Erwan Nainggolan bisa bergabung ya. Nanti kita hubungkan Pak dengan koordinatornya untuk urusan ini, yaitu Pak Pendeta Martin Neolaka ya. Beliau itu juga ketua STT Dulos, ya kita ini yang dulu didirikan STT Dulos kan oleh Dr. Royandi ya. Nah, jadi oke, kita kira kita senang Pak. Jadi terima kasih untuk itu. Nanti ada jadwalnya lah kita membuat pertemuan ini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, waktu kita sampai jam 5 sore dan ini sudah lewat 5 menit. Ya, tapi saya masih membuka kesempatan sekali lagi jika ada yang masih mau bertanya atau memberi masukan atau tanggapan. Silakan jika masih ada. Ya, rupanya sudah cukup puas ya, Bapak Ibu ya. Baik, jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lain atau baru teringat Bapak Ibu, nanti bisa disampaikan melalui grup WA. Ya, kami tetap terbuka untuk berdiskusi ya dan menerima masukan-masukan yang membangun untuk kemajuan Formak ke depan. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk waktu dan kesediaannya dalam kegiatan kita hari ini. Dan sebagai pengumuman bahwa hari Kamis depan, ya, tanggal 17 Maret, kita akan adakan seminar moderasi beragama dimulai pukul 9 itu dengan agenda ibadah singkat, lalu seminar sesi yang pertama, kemudian makan siang, kemudian seminar sesi yang kedua, lalu diakhiri dengan pelantikan calon pejabat atau calon pengurus dari beberapa wilayah yang telah dibentuk, ya, baik di provinsi maupun maksud saya tingkat kota maupun kecamatan. Nah, tempatnya itu di Aula GPI
Citra Garden 2 itu di wilayah Kalideres, Jakarta Barat. Nanti kita akan share lokasinya sehingga Bapak Ibu akan dengan mudah sampai di tempat atau di lokasi dengan tepat waktu. Ya. Narasumber yang akan menyampaikan pemaparan yang pertama itu dari Kemenak, ya, yaitu Pusat Kerukunan Umat Beragama dari Kanwil Kemenak. Kemudian narasumber yang kedua adalah Kepala Biro Dikmental DKI Jakarta. Ya, jadi itu info yang saya bagikan dan karena itu saya sangat berharap Bapak Ibu yang akan dilantik untuk bisa hadir dan dress code-nya batik, lalu tetap kita masih menggunakan masker ya untuk jaga diri kita ya. Ya, baik, itu saja yang perlu saya sampaikan. Barangkali Pak Benyamin ada tambahan, Pak? Sepertinya cukup, Pak. Saya kira kita hadir aja. Saya harap kita semua bisa hadir ya, diberikan Tuhan berikan kesehatan supaya kita bisa hadir pada saat itu, baik yang sekarang semua yang ada di sini dan juga tentu saja yang akan dilantik itu perlu sekali ya. Kita hadir dan kita juga barangkali setelah berapa tahun kita nggak pernah ketemu tatap muka, ini barangkali di sana kita bisa ketemu ya, jadi sesuatu yang menarik ya, membuat akrab gitu. Terima kasih Pak. Apakah baliknya besok Pak Sekung tanggal 17? Bagaimana Pak? Apakah masuk virtual juga, Zoom virtual? Ya, kami sedang koordinasi dengan GBI Citra Garden 2 untuk fasilitas Wi-Fi-nya. Ya, kami akan coba adakan itu melalui Zoom sehingga teman-teman yang dari Sumatera Utara ya mereka bisa mengikuti dengan baik. Ya, nanti linknya akan saya bagi termasuk ke Pak Roy Nababan yang ada di Batam. Ya, sehingga bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Ya, kami sedang koordinasi dengan Formak Jakarta Barat ya sebagai penyelenggara ya, tuan rumah ya untuk mempersiapkan kelengkapan yang dibutuhkan Pak. Oke, ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih ya sekali lagi Bapak Ibu, kami berterima kasih atas waktu dan kesempatan, usul dan sarannya ya, biar kiranya kita bisa menjadi berkat untuk kota kita, khususnya jemaat di DKI Jakarta. Baik, kita akan akhiri. Mohon nanti Bapak Abraham akan pimpin kita di dalam doa penutup. Kami persilakan Pak Abraham. Baik, mari Bapak Ibu sekalian kita mau menutup acara kita ini kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus kalau Engkau telah memimpin forum kami melalui Zoom ini. Biarlah semua pembicaraan, diskusi yang kami baiklah dengar maupun kami sampaikan itu semua boleh menjadi berkat. Kami boleh menjadi terang garamu dimanapun kami berada dan forum komunikasi ini juga menjadi sarana kami untuk menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk menjadi dimanapun kami berada. Biar semua yang akan kami lakukan dan akan kami kerjakan, rencana yang akan dilakukan semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan, semuanya memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak jemaat dan juga bagi gerejamu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati semua pengurus yang ada dan juga yang kami mengikuti ini semua, agar kami semua juga boleh menjadi salam berkat-Mu bagi banyak orang. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan biarlah Engkau sendiri yang mengumpulkan kami kembali untuk bersama-sama nanti pada minggu depan dapat berkumpul untuk mengikuti acara selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Kita coba ambil gambarnya.
Ya, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Tuhan memberkati. Dan sampai ketemu hari Kamis yang akan datang di seminar moderasi beragama. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Halo Sampai Bapak ketemu. Ibu, sampai ketemu. Ya, terima kasih Pak. Berkati Pak. Terima kasih Pak Salam Ardi, berkati. Pak Andi Sulaiman. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati Pak Romi. Romi, Ibu Hana. Apa kabar Pak Pak Romi? Sony, Puji Tuhan, Pak baik, Jackson, Pak. terima kasih. Sampai ketemu Pak. Pak Saya izin ya Pak. Abraham. Dulu. Ya, sampai Ya, ketemu Pak. Pak. Ya, Pak. Ya, Izin live ya. Semuanya Ya, Pak. Pak. Baik, Terima ya. kasih. Oke. Izin live ya.